Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Mustafa Kamil dari Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Angkatan 56 dengan NIM J3S119127 akan menjelaskan uji mikrobiologi pada daging pada mata kuliah analisis mutu mikrobiologi pangan. Sebelumnya, daging merupakan salah satu jenis pangan hewani yang bersifat perishable food atau mudah rusak. Hal ini dapat menjadikan daging sebagai pangan olahan yang cukup memiliki risiko tinggi terkontaminasi oleh bakteri berbahaya. Bakteri berbahaya yang sering ada pada daging yaitu seperti bakteri E. coli, Clostridium botulinum, Salmonella, S. aureus, dan lainnya. Untuk itu perlu adanya perlakuan khusus yang diberikan dalam menyimpan daging untuk menjaga kualitas dan juga memastikan keamanan pangan agar daging yang diolah tidak terkontaminasi oleh mikroba sekitar. Nah, jika kita mengonsumsi daging atau pangan olahan lainnya yang sudah terkontaminasi oleh bakteri yang disebutkan tadi, maka akan berdampak pada kesehatan tubuh. Penyakitnya antara lain seperti tipes, gangguan pencernaan, rusaknya hati atau ginjal, bahkan hingga kematian. Untuk menjaga agar tidak terjadi hal seperti ini, perlu adanya pengendalian keamanan dan manajemen proses yang dapat mengurangi resiko penyakit bawaan dan menghindari bakteri yang tumbuh dan berkembang. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada daging yaitu dengan menerapkan prosedur yang telah ditetapkan pada tempat pemotongan daging hewan seperti menggunakan APD, yaitu sarung tangan, masker, hairnet, jas lab, sepatu khusus, dan juga mencuci tangan secara rutin. Dan juga tidak lupa untuk menjaga kebersihan tempat pemotongan daging secara rutin. Nah, dalam melakukan uji mikrobiologi pada daging dalam mengetahui ada tidaknya mikroba, alat yang harus disiapkan yaitu mikropipet, tips, bunsen, cawan petri, dan vortex. Untuk bahannya yaitu sampel daging, alkohol, larutan pengencer, dan media PCA dan FRBA. Langkah pertama yaitu dengan menimbang sampel sebanyak 25 gram, lalu dimasukkan pada larutan fisiologis 225 ml. Hancurkan secara manual agar larutan mengenai seluruh bagian daging. Setelah itu, pindahkan larutan fisiologis tersebut pada Erlenmeyer. Lakukan pengenceran dengan memindahkan 1 ml suspensi pada 9 ml larutan fisiologis untuk mendapatkan pengenceran 10 × 2 dan homogenkan menggunakan vortex, lalu lanjutkan seperti itu hingga pengenceran 10 × 5. Lakukan pemupukan menggunakan media PCA dengan memindahkan 1 ml suspensi ke cawan petri pada pengenceran 10 × 3 hingga 10 × 5 secara duplo. Dan lakukan pemupukan menggunakan media FRBA dengan memindahkan 1 ml suspensi ke cawan petri pada pengenceran 10 × 2 hingga 10 × 4 secara duplo juga. Nah, beri label pada cawan petri untuk memudahkan dalam melakukan pengujian. Inkubasi pada suhu 34 hingga 36 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, lakukan analisis tumbuhnya total bakteri dan juga total coliform yang tumbuh pada setiap hasil dan hitung secara kuantitatif. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.